Akibat hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Bali menyebabkan banjir besar. Banjir bandang melanda sejumlah titik di Bali. Dan tentunya bencana banjir yang melanda Pulau Dewata. Banjir besar terjadi di sejumlah wilayah di Bali. Wajah pariwisata Bali di penghujung tahun 2025 menjadi sorotan. Di tengah narasi media sosial yang menampilkan sudut-sudut sepi di sejumlah kawasan populer, data otoritas bandara justru menunjukkan tren yang berlawanan. Apakah Bali benar-benar sedang ditinggalkan? Puluhan tahun Bali dikenal sebagai surga dunia, tapi hari ini kita melihatnya menangis. Banjir bandang yang menghancurkan Denpasar beberapa waktu lalu bukan lagi sekedar genangan. Ini adalah bencana yang menyebabkan korban jiwa, menghanyutkan harta, dan merenggut harapan. Apakah ada tangan-tangan manusia yang punya andil besar dalam tragedi ini? Apakah ini karena sampah yang dibuang sembarangan, atau karena sistem drainase yang kurang baik, atau ada yang lebih menohok? Apakah ini semua karena ulah oknum-oknum yang tega menjual lahan hijau, mengubahnya menjadi beton? Ini menjadi tanda tanya besar dan cambukan untuk kita semua. Mari kita bedah bencana ini dari awal. Banjir yang terjadi di Denpasar kemarin bukanlah banjir biasa. Menurut data yang ada, ini adalah salah satu banjir terparah dalam sejarah Bali. Bahkan ada yang menyebut yang terburuk dalam 70 tahun. Hujan deras yang turun tanpa henti kurang lebih selama 1 hari 2 malam membuat debit air sungai melampaui batas. Sungai Tukat Badung, Tukat Mati, dan sungai lainnya menjadi tidak mampu menampung volume air. Air meluber ke jalan-jalan utama, Jalan Gatot Subroto, Jalan Tengku Umar, hingga Pemogan, semua berubah menjadi sungai. Tapi benarkah hanya karena hujan? Mari kita lihat data yang lebih dalam. Sejak tahun 2000, jumlah lahan terbuka hijau di Denpasar terus berkurang. Lahan-lahan resapan air yang seharusnya menjadi benteng alami dari banjir, kini berubah menjadi perumahan, hotel, dan pusat perbelanjaan. Siapa yang memberikan izin-izin ini? Apakah ada kajian dampak lingkungan yang serius? Atau semua hanya demi uang? Kerugian material memang sangat besar. Ribuan kendaraan rusak, rumah-rumah hancur, dan bisnis kecil gulung tikar. Tapi ada kerugian lain yang sering kita lupakan. Pertama, dampak ekonomi jangka panjang. Citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang damai kini tercoreng. Turis-turis yang melihat berita ini akan berpikir ulang untuk datang. Investor yang tadinya ingin berinvestasi properti di Bali akan menunda atau bahkan membatalkan rencananya. Harga properti di area terdampak sudah mulai menunjukkan penurunan. Jika ini terus terjadi, Bali akan kehilangan daya tarik. Kedua, dampak sosial dan psikologis. Banjir ini menimbulkan trauma mendalam bagi para korban. Mereka kehilangan harta, pekerjaan, bahkan anggota keluarga. Dan mari kita bicara tentang budaya Bali. Bali adalah pulau yang kental dengan spiritualitas dan harmonisasi dengan alam. Ada filosofi Trihita Karana, hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan adalah pondasi hidup di sini. Tetapi ketika alam murka, apakah kita sudah melupakan filosofi itu? Apakah kita sudah terlalu tamak hingga mengorbankan alam demi pembangunan yang instan? Menyalahkan memang mudah, tetapi solusi tidak akan datang dari sana. Bencana ini adalah cermin, dan cermin itu menunjukkan wajah kita semua. Pemerintah harus mengambil langkah tegas. Audit menyeluruh terhadap perizinan lahan-lahan resapan air adalah keharusan. Bangun kembali sistem drainase yang lebih modern dan berkelanjutan. Berikan sanksi tegas bagi oknum-oknum yang terbukti menyalahgunakan wewenang. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Tapi jangan lupakan peran kita sebagai masyarakat. Berhenti membuang sampah sembarangan. 1 botol plastik terlihat sepele, tetapi jutaan botol plastik bisa menyumbat seluruh kota. Kita harus kembali ke jati diri kita. Jaga Bali seperti kita menjaga rumah kita sendiri. Tanah ini bukan hanya milik kita, tetapi juga milik anak cucu kita. Jangan wariskan bencana ini kepada mereka. Banjir ini adalah peringatan terakhir jika kita tidak mau mendengarkan. Jika kita terus mengabaikan alam, maka bencana yang lebih besar akan datang. Mari kita jaga Bali agar tetap lestari.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau insight lain, silakan tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi insight menarik lainnya. Ingat, investasi properti di Bali bukan hanya soal bangunan, ini soal masa depan. Terima kasih. Saya Awan, sampai berjumpa di video selanjutnya.